Baiklah, untuk subpokok bahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pernyataan matematis keterbagian. Pernyataan matematis keterbagian ini adalah materi yang terakhir. Untuk selanjutnya, Anda persiapkan untuk penilaian harian yang pertama. Sebelum membahas pernyataan matematis keterbagian, apa itu yang dimaksud dengan keterbagian? Nah, misalkan Anda pasti waktu SD pernah belajar kalau misalkan 4 dikali 5 itu adalah 20. Berarti kalau begitu 20 ini habis dibagi 5 ya. 20 habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Kan? Nah, kemudian 5 adalah salah satu faktornya adalah salah satu faktor dari 20 adalah 5. Salah satu faktor dari 20 adalah 5. Ya, banyak faktor yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, berarti ada hal yang perlu diperhatikan juga bahwa 20 itu berarti kelipatan 5. 20 merupakan kelipatan 5. Merupakan kelipatan 5. Ya, gitu ya. Nah, dari bentuk seperti ini, maka kalau Anda menemukan 20 habis dibagi 5, salah satu faktor dari 20 adalah 5, 20 merupakan kelipatan 5. Ini adalah suatu pernyataan-pernyataan yang identik ya. Jadi nanti Anda tidak usah kaget kalau Anda menemukan kalimat-kalimat yang seperti ini. Tapi hal ini penyelesaiannya adalah serupa ya. Baiklah, kalau begitu kita akan mencoba bagaimana bentuk soal untuk pernyataan matematis keterbagian. Misalkan ada soal seperti ini ya. Saya ambil soalnya adalah buktikan bahwa 4 pangkat n ditambah 1 dikurangi 4 habis dibagi 12. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk soal pernyataan matematis keterbagian. Ini maksudnya adalah buktikan bahwa 4 pangkat n tambah 1 dikurangi 4 habis dibagi 12. Ini untuk setiap n bilangan asli. Gitu ya. Setiap n bilangan asli. Nah, sebagai pembuktiannya seperti biasa, kita lakukan ada langkah awal ya. Langkah awal karena di sini berlaku untuk setiap n bilangan asli, kita masukkan saja n sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1, maka kita peroleh 4 pangkat 1 tambah 1 dikurangi 4. Maka ini nilainya adalah 4 pangkat 2 adalah 16. 16 dikurangi 4 adalah 12. Jadi benar ya. Jadi benar habis dibagi 12. Habis dibagi 12 untuk n sama dengan 1. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya
kita akan lanjutkan pada langkah induksi ya. Yang berikutnya adalah pada langkah induksi. Yang B adalah langkah induksi. Langkah induksi. Seperti biasa, diasumsikan benar. Jadi dianggap benar ya untuk N sama dengan K. N sama dengan K. Berarti kita mengganti N ini dengan K. Jadi 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 4. Jadi 4 pangkat K 4 pangkat K ditambah 1 kurangi 4 ya. 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 4 gitu. Nah, jadi ini adalah merupakan asumsinya ya, seperti ini. Kemudian kita akan buktikan ya. Kita buktikan, dibuktikan benar. Kita akan buktikan kebenarannya untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, berarti di sini kita akan menuliskan 4 pangkat K ditambah 1. Seperti ini ya, pangkat K ditambah 1. Nah, ini N-nya, lalu ditambah 1 dikurangi 4. Nah, kita akan mencoba benarkah bahwa ini adalah habis dibagi 12, maka untuk membuktikannya adalah dibuktikan habis dibagi 12 untuk N sama dengan K plus 1. Maka ini harus dibuat dulu dengan cara memasukkan atau membawa asumsi. Jadi asumsi ini harus dibawa. Kita bawa ke sini. Ya. Kalau kita bawa asumsi, maka ini menjadi 4 kali 4 pangkat K ditambah 1 dikurang 4. Nah, jadi karena asumsinya adalah ini, 4K tambah 1 dikurangi 4. Maka dengan demikian, kita harus membentuk asumsi ini. Jadi kalau kita selesaikan lagi, di sini 4 kali 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 4. Nah, ini asumsinya adalah seperti ini. 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 4. Nah, ini asumsi. Ya, ini adalah merupakan asumsi. Nah, ini asumsinya. Kemudian, kalau kita lihat lagi, di sini ada tadi 4 kali 4 pangkat K ditambah 1, berarti ada kekurangannya, yaitu ditambah 3 kali 4 pangkat K ditambah 1. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata kalau kita buat seperti ini, maka Anda akan susah menemukannya. Ini asumsi, tapi di sini kita harus membuktikan ulang. Ini harus dibuktikan ulang. Dibuktikan lagi habis dibagi 12. Harus dibuktikan ulang. Dibagi 12. Nah, bagaimana caranya supaya bentuk asumsi ini adalah bisa masuk, tapi di sini harus jelas habis dibagi 12. Kalau cara seperti ini,
ini adalah 4 pangkat K tambah 1 ditambah 3 kali 4 pangkat K tambah 1. Ini maksudnya adalah 3, di sini ada 1 ya, kali ya, gaib ya. Nah, 4. Ini maksudnya begitu. Tapi ini susah ya, sulit untuk dilanjutkan. Walaupun bisa, tapi harus pembuktian terus berulang. Nah, jadi ada cara lain. Kita cari dengan cara lain. Nah, cara lainnya adalah kita keluarkan saja 4 ini. 4 ini kita keluarkan. 4 kali 4 pangkat K ditambah 1. Tapi di sini harus 4. Nah, kenapa? Karena ini adalah asumsinya. Ini asumsi. Asumsinya harus begini. Kalau kita keluarkan 4 ini, maka 4 kali 4 pangkat K tambah 1 adalah sudah benar yang ini. Kemudian 4 dikali negatif 4 itu adalah negatif 16. Ini negatif 16, tapi di sini negatif 4. Nah, berarti harus ditambah dengan 12. Nah, kalau kita hitung ini, maka ini adalah 4 kali 4K tambah 1 dikurangi 16, ini kalikan, dikurangi 16, ditambah 12, ini sama dengan yang ini. Ya, jadi sama. Maka dari sini, ini dari asumsi, ini menurut asumsi ini benar. Habis dibagi 12. Dan ini jelas, ini habis dibagi 12. Jelas ini habis dibagi 12. Nah, jadi ini terbukti bahwa kalau ini habis dibagi 12, ini habis dibagi 12, maka 4 kali 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 4 itu adalah habis dibagi 12. Tapi kalau cara yang ini harus dilakukan pembuktian berulang. Nah, jadi pernyataan berikutnya adalah seperti ini. Nah, karena maaf ya. Nah, kita beri keterangan karena 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 4 habis dibagi 12. Habis dibagi 12 kan menurut asumsi dan 12 jelas habis dibagi 12 ya, nggak usah pakai jelas lah ya. Dan 12 juga habis dibagi 12 juga habis dibagi 12 nah maka kita simpulkan, maka kesimpulannya adalah 4 kali 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 4 ditambah 12 ini adalah habis dibagi 12. Habis dibagi 12. Nah, karena ini adalah sama dengan yang ini ya, sama 4 kali 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 4. Jadi kesimpulannya untuk langkah induksi yang kedua, jadi kesimpulannya adalah 4 pangkat K tambah 1 ditambah 1 dikurangi 4 ini benar habis dibagi 12. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi kita simpulkan jadi 4 pangkat K ditambah 1 ditambah 1
dikurangi 4. Nah, gitu ya. Terlalu jauh ya ini. Nah, tambah 1 dikurangi 4. Ini benar. Ya. Habis dibagi 12. Habis dibagi 12. Begitu. Jadi akhirnya kesimpulan terakhir adalah kita simpulkan. Jadi kesimpulannya adalah terbukti benar, terbukti habis dibagi 12. Untuk soalnya yang tadi itu 4 pangkat N ditambah 1 dikurangi 4 untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, ini kesimpulannya ya untuk soal yang tadi ini. Nah, ini ya, buktikan bahwa 4 pangkat N ditambah 1 dikurangi 4 habis dibagi 12. Ini jangan lupa langkah awal, mulai dari 1, masukkan, lalu langkah induksi, ini ada asumsi yang harus dituliskan, untuk N sama dengan K, Anda harus hanya menuliskan K saja, kemudian untuk N sama dengan K tambah 1, Anda mengganti N tadi dengan K tambah 1, ya, jangan lupa ini, lalu kemudian K tambah 1 ini jangan diurai menjadi K tambah 2. Biarkan begini, maksudnya supaya ada hubungan dengan asumsi di sini. Karena asumsi ini akan dibawa bentuknya seperti ini ke sini. Nah, jadi ini dibiarkan. Yang keluar adalah hanya 4 pangkat 1-nya saja. 4 pangkat 1 jadi ditulis seperti ini. Nah, maka dari sini akan kita rekayasa membentuk asumsi ini. Karena di sini 4 pangkat K tambah 1 kurangi 4 memang ada asumsi, tapi belum berdiri sendiri seperti ini. Maka bisa kita lihat di sini asumsinya sudah berdiri sendiri, masuk, tapi di sini harus dibuktikan lagi. Sebenarnya untuk yang 4 pangkat N ditambah 1, 4 ditambah K ya, 4 ditambah K ditambah 1 dikurangi 4 ditambah 3 kali 4 pangkat K ditambah 1, ini sebetulnya sangat mudah dibuktikan ya, seperti ini. Jadi 4 pangkat K tambah 1 kurangi 4 ditambah, nah ini jadi 4 pangkat 1, yang ininya 4 pangkat 1 kali 4 pangkat K. Nah, jadi ini sama dengan 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 4. Nah, ini menurut asumsi ya, dan yang ini bisa dikalikan, 3 kali 4 adalah 12 kali 4 pangkat K. Nah, ini juga habis dibagi 12. Ini habis dibagi 12 menurut asumsi, dan ini adalah habis dibagi 12 karena jelas di sini ada bilangan 12. Ya, selain ini juga bisa, misalkan kalau 24, yang lainnya yang juga habis dibagi 12 seperti itu ya. Maka ada cara lain, berarti di sini asumsi berdiri sendiri, ya, terpisah seperti ini, boleh dengan cara mengeluarkan 4 ini. Keluarkan 4, nah, tapi tetap di sini berbentuk asumsi. Kemudian, ini masih ada kekurangan, karena dikalikan ini berlebih, maka harus ditambah 12. Maka, kalau ini habis dibagi 12 menurut asumsi, dan ini habis dibagi 12, jadi kesimpulannya benar bahwa pernyataan tersebut adalah habis dibagi 12. Baiklah, contoh untuk soal nomor 2. Bapak berikan lagi soal nomor 2.
Ya, misalkan ada soal seperti ini. Buktikan bahwa 2 dikurangi 1 ditambah 3 pangkat 2n dikurangi 1. Nah, ini salah satu faktornya adalah adalah 5. Nah, ini kalimatnya menggunakan salah satu faktornya adalah 5. Jadi ini identik dengan habis dibagi 5. Nah, ini untuk setiap n bilangan asli ya. Untuk setiap n bilangan asli. Berarti ini habis dibagi 5 ya. Nah, jadi langkah awalnya seperti biasa kita buktikan untuk n sama dengan 1, itu yang paling mudah. Sebagai langkah awal itu kita ambil n sama dengan 1. Nah, maka kita masukkan 2 pangkat 2. Nah, ini n-nya ganti oleh 1. 2 kali 1 dikurang 1. Ya, n-nya 1. Lalu ditambah 3 pangkat 2 kali 1 dikurang 1. Ini 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi 2 pangkat 1. Ini 2. Juga 3 pangkat 1. Ya, ini adalah 3. Berarti ini adalah 5. Jadi benar habis dibagi 5. Nah, jadi benar ya. Untuk n sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan pada langkah induksi. Berikutnya adalah langkah induksi. Langkah induksi. Nah, pada langkah induksi biasa diasumsikan. Ini jadi kebanyakan banyak nulis ya. Untuk penyelesaian induksi matematika diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Nah, berarti kita akan menulis rumus yang tadi, yaitu 2 pangkat 2n dikurangi 1 ini ganti oleh k. 2k dikurangi 1 ditambah 3 pangkat 2k dikurangi 1. Nah, ini berarti habis dibagi 12 ya. Habis dibagi 12 untuk yang ini. Nah, kemudian akan kita dibuktikan benar atau habis dibagi 12, boleh habis dibagi 12 untuk n sama dengan k plus 1. N sama dengan k plus 1. So, kita akan menulis dengan k plus 1 menjadi 2 pangkat 2 kali k plus 1 sininya, kemudian dikurang 1 ditambah 3 kali 2 kali k plus 1 dikurang 1. Nah, ini tadinya n ya, ini diganti oleh k plus 1. Nah, tadinya di sini n ya, ini n diganti oleh k
plus 1. Seperti ini. Nah, kemudian untuk membuktikan hal ini, jangan lupa bahwa asumsi ini harus dibawa, ya, harus kita bawa, masukkan ke sini, nanti dibawa ya asumsi ini bentuknya. Berarti kalau kita lihat di sini ada 2 kali K tambah 1, ini harus diurai, harus mendekati bentuk 2K dikurangi 1 seperti ini, dan ini juga harus dibentuk mendekati. Maka kalau kita uraikan, ini menjadi 2 pangkat 2K. Nah, 2 ditambah 2 kali 1 adalah 2. 2 dikurangi 1 berarti adalah 1. Jadi ini 2K ditambah 1. Jadi yang ini juga sama, 2K lalu 2 kali 1. Nah, 2 dikurangi 1. Jadi 1. Jadi ini 2 pangkat 2K tambah 1. Maka kita memperoleh bentuk 2 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 3 pangkat 2K ditambah 1. Nah, sedangkan asumsinya begini. Ini asumsi. Kita tulis lagi asumsi. Dari asumsi adalah 2 pangkat 2K dikurang 1. Dan ditambah 3 pangkat 2K dikurang 1. Nah, ini menurut asumsi ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari bentuk seperti ini, maka kita harus bisa membentuk asumsi ini ke dalam bentuk yang akan kita buktikan di sini. Berarti kalau begitu, kalau kita buka ini dengan asumsi tadi 2 pangkat yang ini, jadi kita peroleh 2 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 3 pangkat 2K ditambah 1. Nah, asumsi ini kita masuk di sini. 2 pangkat 2K dikurangi 1. Nah, ini asumsi ya. Nah, ini asumsi nih. Nah, karena di sini ditambah 1, maka kita harus tambah 2. Nah, begitu. Ya, asumsinya ada di sini. Kemudian yang sebelah kanan, karena asumsinya adalah 2K dikurangi 1, nah ini harus masuk sebagai asumsi. Nah, kemudian di sini karena ditambah 1, ini harus ditambah 2. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian 2 pangkat 2-nya keluar. Jadi di sini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2K kurang 1. Nah, lalu yang sebelah kanannya 3 pangkat 2, yang ini dikali yang ini 3 pangkat 2K kurang 1. Jadi ini kita pisahkan ya, karena ini perkalian ya, jadi ini dijumlahkan karena pokoknya sama, jadi dijumlahkan, jadi seperti ini. Nah, kalau demikian maka ini menjadi 4 ya, dan ini menjadi adalah 9 ya, menjadi 9. Nah, kalau begitu coba kita uraikan lagi. 4 kali, maka jadilah 4 sama 4 kali 2 pangkat 2K kurang 1 ditambah 9 kali 2 pangkat 2K dikurang 1 ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa asumsinya itu ini adalah asumsi yang harus kita pisahkan. 2 pangkat 2K dikurangi 1 ditambah, maaf ini 3 ya. Ini 3. Ini 3. Nah, itu. Tambah 3 pangkat 2K dikurang
1. Nah, ini asumsi. Nah, kita pisahkan asumsinya menjadi seperti ini. Nah, ini asumsi. Jadi dari sini, dari asumsi ini, akan saya tulis di sini asumsi. Nah, ini kita keluarkan saja 4 di sini. 4. Nah, jangan 9. Kalau 9 boleh, bisa sajalah 9. Ya, mau 9 boleh. Nah, berarti kita keluarkan salah satu, 4 atau 9. 4 sajalah, 4. Kalau dikalikan 2 pangkat 2K dikurangi 1 berarti benar. Ya, 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2K dikurangi 1 adalah 4 kali. Nah, sedangkan di sini 9 kali. Berarti ada kekurangan untuk yang ini. 4 kali 3 pangkat 2K dikurangi 1, supaya diperoleh 9 kali 3 pangkat 2K dikurangi 1, berarti ada kekurangan 5 kali 3 pangkat 2K dikurang 1. Nah, ini kekurangannya. Ini kalau dijumlahkan, ini adalah 9. Berarti ini jelas habis dibagi 5 ya. Habis dibagi 5. Jelas. Nah, jadi kesimpulannya adalah benar. Habis dibagi 5 untuk N sama dengan K tambah 1. Berarti benar. Berarti kesimpulan terakhirnya adalah ini jangan dulu pakai jadilah ya. Nah, ini baru kesimpulan terakhir. Nah, kesimpulan terakhir. Nah, ini kesimpulan. Kita tarik lagi kesimpulan terakhir. Berarti benar pernyataan di atas. Pernyataan tersebut ya habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Jadi untuk setiap N elemen bilangan asli. Jadi benar pernyataan tersebut habis dibagi 5 setiap N bilangan asli. Jadi kelihatan di sini habis dibagi 5. Dan ini menurut asumsi juga habis dibagi 5. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Berikutnya Bapak berikan lagi contoh nomor 3. Misalkan ada contoh buktikan bahwa 41 pangkat N dikurangi 14 pangkat N ini kelipatan 27. Kelipatan 27 untuk setiap N bilangan asli. Maaf, soal nomor 2 itu soalnya tidak menuliskan habis dibagi 5 ya, tapi salah satu faktornya. Jadi ini diralat lagi, ini adalah salah satu faktornya ya di sini, bukan habis dibagi 5. Jadi kita tulis lagi sesuai dengan kalimatnya ya. Berarti kalau ini habis dibagi 5 ya, benar ini adalah salah satu faktornya adalah 5 ya. Maaf tadi ada kesalahan di sini, bukan habis dibagi 5. Berarti ini bisa kita menuliskan bahwa ini adalah salah satu faktornya adalah 5. Berarti ini adalah mempunyai faktor 5 ya. Mempunyai faktor 5. Nah, ini soalnya kan salah satu faktornya ya, mempunyai faktor 5. Ini juga tidak menyebutkan
benar habis dibagi 5, tapi benar adalah salah satu faktornya, kan kalau yang ini ya, salah satu faktornya, saya hapus lagi, salah satu faktornya 5, gitu ya. Untuk setiap n elemen bilangan asli. Maaf, ini tulisannya licin ya, jadi agak sulit menulisnya ya. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah benar, terbukti ya, terbukti benar. Kesimpulannya adalah terbukti salah satu faktor 5. Salah satu faktor 5 untuk pernyataan di atas. Itu sajalah, disingkat saja untuk pernyataan tersebut. Nah, jadi terbukti salah satu faktor 5 untuk pernyataan tersebut. Nah, itu karena dari soal tadi kita bentuknya adalah salah satu faktornya, nah seperti ini, salah satu faktornya adalah 5 gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita menulis habis dibagi 5 juga itu benar, karena identik ya, sama dengan bentuk seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 3, buktikan bahwa 41 pangkat n dikurangi 14 pangkat n itu kelipatan 27. Nah, ada langkah awal dulu. Ini sama ya, dengan habis dibagi 27 sama. Ini langkah awalnya adalah seperti biasa, kita masukkan n sama dengan 1, masukkan jadi 41 pangkat 1 kurangi 14 pangkat 1. N-nya ini diganti oleh 1. Maka ini adalah 41 dikurangi 14 adalah 27. Berarti benar ya, kelipatan 27 ya. Kelipatan 27 ya, untuk n sama dengan 1. Banyak nulis ya penyelesaian. Kemudian langkah induksinya. Langkah induksi kedua, langkah induksi. Nah, ini langkah induksi seperti biasa, diasumsikan, singkat sajalah benar. Maksudnya adalah kelipatan 27 ya. Diasumsikan benar untuk n sama dengan k. N sama dengan k. Berarti kita menulis 41 pangkat k dikurangi 14 pangkat k ini maksudnya adalah habis ya. Habis apa tadi? Kelipatan 27 maksudnya ya. Adalah kelipatan 27. Maksudnya begitu. Kelipatan 27. Nah, kemudian kita akan dibuktikan juga benar ini untuk n sama dengan k plus 1. N sama dengan k plus 1. Berarti kita menuliskan k ini diganti oleh k plus 1. Maka diperolehlah 41 pangkat k plus 1 ini kurangi 14 pangkat k plus 1 ini adalah harus dibuktikan habis dibagi
27 atau kelipatan 27. Jadi jangan lupa asumsi ini selalu di bawah, asumsi di bawah. Nah, ke sini. Coba lihat. Kalau di sini pangkatnya K diasumsi, berarti ini harus K saja. Maka ini akan diubah menjadi 41 pangkat 1 yang ini dikali 41 pangkat K. Nah, supaya ada K-nya. Ini harus hilang. Nah, ini jadi 14 pangkat 1 kali 14 pangkat K. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah muncul asumsi ini. Asumsinya sudah muncul. Berarti kalau begitu 41 dikali 41 pangkat K dikurangi 14 kali 14 pangkat K harus diurai. Hanya satu asumsi berdiri sendiri seperti ini. Maka akan kita peroleh bentuk seperti ini. Yang tadinya adalah 41 kali 41 pangkat K dikurangi 14 kali 14 pangkat K. Nah, kita keluarkan saja. Mau yang mana silahkan, mau 14, mau 41 boleh. Silahkan 14 lah di sini ya. 14 kali atau 41 sajalah supaya mudah, tidak bolak-balik tanda ya. Jadi kalau 41 saya kira ini tidak akan bolak-balik tanda. 41 langsung kurung 41 pangkat K dikurangi, nah gitu kan ya, 14 pangkat K. Nah, seperti itu. Ini asumsi nih masuk. Asumsi masuk di sini. Asumsi. Nah, dari asumsi. 41 ini mengeluarkan dari sini. Koefisien ini kita keluarkan. Nah, sedangkan kalau 41 dikali negatif 14 pangkat K berarti ini kekurangan. Sini negatif 14, berarti sini ada negatif 41. Berarti harus ditambah. Jangan dikurangi, kalau nanti dikurangi tambah kecil ya. Tambah berapa? 27 kali 14 pangkat K. Nah, jadi kalau kita uraikan lagi, 41 kali 41 pangkat K berarti benar yang ini. Ya, 41 kali negatif 14 pangkat K ditambah 27 kali 14 pangkat K berarti kita menjumlahkan 41 ini negatif ditambah 27 ini negatif ini ya 41 ditambah 27 itu adalah ini negatif 14. Nah, yang ini. Maka kesimpulannya adalah ini benar. Ini adalah kelipatan 27. Kelipatan 27. Benar. Jadi kesimpulan terakhir adalah benar untuk N sama dengan K plus 1. N sama dengan K plus 1. Nah, jadi kesimpulan terakhir adalah jadi pernyataan tersebut benar. Itu benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, itulah saya kira sebagai contoh untuk pernyataan matematis dalam bentuk keterbagian. Sampai di sini saja. Untuk selanjutnya, persiapkan untuk materi induksi matematika menghadapi ulangan atau penilaian harian yang pertama. Sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi